Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dinasti-dinasti Mesir kuno. Kali ini tentang dinasti ke-11 Mesir kuno. Dinasti ke-11 adalah dinasti pertama dari periode kerajaan menengah. Sebuah periode sejarah yang berdiri setelah perang saudara dan kekacauan yang terjadi di tanah Mesir setelah kejatuhan dinasti ke-6. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana kerajaan Mesir kuno terpecah belah menjadi berbagai provinsi yang independen dengan setiap gubernur mengakui diri sendiri sebagai Fir'aun. Setelah kematian Fir'aun terakhir dari dinasti ke-6 di sekitaran tahun 2181 sebelum Masehi. Dengan dinasti ke-7, 8, 9, dan ke-10 yang paling kuat di antara seluruh gubernur independen ini. Tapi mereka sama sekali tidak menguasai tanah Mesir sepenuhnya. Tanah Mesir kembali terpecah belah, hal yang tidak pernah terjadi selama lebih dari 500 tahun sejak Fir'aun Narmer, Fir'aun paling pertama Mesir, menyatukan Mesir Hilir dan Hulu menjadi satu negara utuh. Kali ini dinasti ke-11 adalah entitas politik kuat yang bisa menyatukan kembali tanah Mesir yang sedang terpecah belah itu, mengakhiri periode perang saudara dan kekacauan yang disebut sejarawan sebagai periode menengah pertama. Ayo kita simak kisah dinasti ke-11 ini dan siapa saja Fir'aun-Fir'aun mereka. Fir'aun pertama dari dinasti ke-11 adalah Inteftua. Inteftua adalah seorang nomark atau gubernur independen yang menguasai kota Tebes dan wilayah di sekitarnya pada periode kekacauan yang disebut periode menengah pertama. Intef hanyalah satu dari sekian banyaknya gubernur independen yang berkuasa di Mesir Hulu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada periode ini kerajaan Mesir kuno telah terpecah belah menjadi beberapa bagian, dengan Mesir Hulu dan Hilir memiliki nomark atau gubernur mereka sendiri, dan banyak yang mengaku sebagai Fir'aun Mesir tanpa memiliki otoritas penuh atas seluruh tanah Mesir. Salah satu entitas politik yang paling dekat untuk menyatukan Mesir adalah dinasti ke-9 yang berkuasa dari kota Herakleopolis di Mesir Hilir. Hampir seluruh nomark dan gubernur Mesir mengakui pemerintahan dinasti ke-9, tapi para nomark independen ini tetap menjalani pemerintahan mereka tanpa perintah atau arahan dari Fir'aun dinasti ke-9. Mereka hanya memberikan janji dan sumpah kosong kepada sang Fir'aun sebelum saling bertempur satu sama lain untuk menambah kekuatan mereka sendiri. Posisi Inteftua sebagai nomark atau gubernur sebenarnya adalah posisi yang hanya bisa diberikan dan ditarik oleh Fir'aun saja. Tapi karena kurangnya kendali dari pemerintahan pusat, posisi ini kemudian akan menjadi posisi turun-temurun. Tidak ada banyak catatan sejarah tentang berapa lama Inteftua berkuasa atas kota Tebes. Tapi kita tahu kalau penerus dari posisinya sebagai nomark adalah anaknya yang bernama Mentuhotep ke-1. Sekali lagi, Mentuhotep ke-1 ini sebenarnya bukan Fir'aun, tapi hanyalah nomark dari wilayah Tebes dan sekitarnya. Posisi Fir'aun pada saat itu dipegang oleh dinasti ke-9 di kota Herakleopolis, tapi kekuatan dan kontrol mereka atas tanah Mesir sangatlah lemah, membuat seluruh provinsi di Mesir bertindak seperti negara independen yang saling bertempur dengan gubernur yang lain tanpa memperdulikan otoritas Fir'aun. Mentuhotep memiliki seorang istri bernama Neferu yang akan melahirkan kedua penerusnya nanti, Intef ke-1 dan Intef ke-2. Salah satu nomark atau gubernur ambisius lain yang berkuasa di Mesir Hulu adalah Angtifi. Angtifi berkuasa atas Nome atau provinsi ketiga di Mesir Hulu, yaitu provinsi Neken, Hierakonpolis, dan Edfu. Angtifi juga mengaku kalau ia adalah bawahan dan gubernur dari Fir'aun dinasti 9. Tapi sama seperti nomark yang lain, ia adalah seorang jenderal perang yang haus akan kekuasaan. Ia menaklukkan berbagai provinsi di sekitarnya untuk menyebarluaskan kekuatan dan pengaruhnya. Tentu saja ia menyebut kampanye penaklukannya ini dilakukan atas nama Fir'aun di Herakleopolis, tapi semua orang tahu kalau itu hanyalah omong kosong belaka. Wilayah kekuasaan Angtifi tepat berbatasan dengan wilayah kekuasaan nomark Tebes dan gubernurnya Mentuhotep ke-1.
Sadar akan ancaman Ang-TV yang besar, berbagai nomark independen beraliansi satu sama lain dan memilih Mentuhotep sebagai pemimpin dari aliansi ini untuk melawan Ang-TV. Konflik antara kedua kubu ini akan berlangsung selama beberapa tahun dan hanya akan berakhir di masa pemerintahan penerus Mentuhotep ke-1, Intef ke-1. Intef ke-1 memulai pemerintahannya sebagai nomark Tebes di sekitaran tahun 2134 sebelum Masehi. Intef ke-1 dianggap oleh sejarawan sebagai Fir'aun pertama dari dinasti ke-11 Mesir kuno, karena ayah dan kakeknya yang memerintah Tebes sebelumnya hanyalah seorang gubernur. Tapi karena tidak puas dengan kondisi kerajaan yang sedang kacau balau, di mana berbagai gubernur saling berperang satu sama lain tanpa memperdulikan otoritas Fir'aun dinasti ke-9 di kota Herakleopolis, Intef nantinya akan memutuskan untuk membuat dinastinya sendiri dengan tujuan untuk menyatukan tanah Mesir di bawah kendalinya. Jika bukan Intef sendiri, maka keturunannya lah yang akan menyatukan kembali tanah Mesir. Tapi pertama, Intef ke-1 masih terlibat di dalam sebuah konflik. Konflik itu adalah pertempuran dengan rivalnya di wilayah selatan, Gubernur Ang-TV. Ang-TV sendiri pada awalnya memiliki keunggulan di dalam bidang militer, memenangkan beberapa pertempuran. Tapi pasukan Ang-TV nantinya akan dikalahkan oleh Intef dan seluruh wilayah yang ditaklukkannya akan diambil alih oleh Intef. Setelah kekalahan Ang-TV inilah, berbagai nomark dan gubernur di Mesir Hulu memutuskan untuk menjadi bawahan Intef, mengangkatnya sebagai Fir'aun dari dinasti ke-11, menjadi rival Fir'aun dari dinasti ke-9 yang masih berkuasa di Mesir Hilir. Setelah mendeklarasikan diri sebagai Fir'aun, Intef mulai melakukan kampanye penaklukan provinsi lain yang masih independen tapi masih mengaku setia kepada Fir'aun di Herakleopolis. Salah satu nomark yang ditaklukkan oleh Intef adalah seorang bernama Jauti. Ada satu prasasti yang ditemukan di daerah Gebel Jauti di Mesir saat ini. Prasasti yang ditulis oleh Gubernur Jauti tentang serangan yang dilakukan oleh Intef. Prasasti itu bertulis, pasukan tentara dari anak Dewara, Intef. Di dalam kepercayaan dan mitologi orang-orang Mesir kuno, jika seseorang mengaku sebagai anak Ra dan diakui oleh pihak lain, maka ia bisa disebut sebagai Fir'aun. Intef berkuasa selama 16 tahun dan meninggal di tahun 2118 sebelum Masehi. Tahtanya akan diteruskan oleh saudaranya, Intef kedua. Intef kedua adalah anak dari Mentuhotep ke-1 dan Neferu, serta saudara laki-laki dari Fir'aun Intef ke-1. Intef kedua melanjutkan ambisi saudaranya demi mengalahkan Fir'aun dinasti ke-9 di Mesir Hilir dan menjadi penguasa Mesir sepenuhnya. Kedua entitas ini pernah berperang untuk merebut kekuasaan atas kota Abydos dan Tinis. Kota Tinis adalah salah satu kota tertua di Mesir, di mana Fir'aun Narmer, Fir'aun Mesir paling pertama yang menyatukan Mesir Hulu dan Hilir berasal. Sedangkan kota Abydos merupakan kota suci di mana berbagai Fir'aun-Fir'aun terdahulu dikuburkan. Maka siapapun yang menguasai kedua kota ini akan memperkuat otoritas dan legitimasi mereka di mata rakyat Mesir. Pada awalnya, Fir'aun Intef kedua berhasil menaklukkan kota Abydos dari tangan Fir'aun dinasti 9. Tapi karena Intef meminta pajak yang besar atas penduduk kota ini, membuatnya kurang populer di mata rakyat awam. Karena itulah pasukan dari Fir'aun dinasti ke-9 berhasil merebut kembali kota itu dari tangan Intef kedua. Tapi sayangnya bagi mereka, ketika sedang berperang, pasukan Fir'aun dinasti ke-9 menghancurkan berbagai monumen penting dan simbol-simbol suci bagi keagamaan Mesir. Dan ironisnya membuat Fir'aun Intef kembali dipilih oleh penduduk Abydos sebagai tuan mereka. Pasukannya Fir'aun Intef berhasil merebut kembali kekuasaan atas kota Abydos dari tangan musuhnya, sekaligus menaklukkan provinsi Tawer, provinsi di mana kota Abydos dan Tinis berada. Dengan kemenangannya ini, Intef telah menunjukkan kepada seluruh masyarakat Mesir kalau dirinya dan keturunannya lah yang memiliki legitimasi dan berhak untuk menguasai seluruh tanah Mesir. Sedangkan bermulai dari detik ini, kekuatan dari dinasti ke-9 di kota Herakleopolis akan semakin melemah, memudahkan Fir'aun dinasti ke-11 untuk menaklukkan mereka.
Setelah kampanye penaklukannya ini, Intef memutuskan untuk melakukan reformasi untuk memperkuat kontrolnya atas berbagai wilayah yang baru ia taklukkan. Di dalam salah satu prasasti di makamnya, tercatat bahwa Intef pernah membagikan makanan gratis ke seluruh provinsi tempat ia berkuasa. Karena upayanya ini, ketika ia meninggal nanti, posisi dinasti ke-11 sebagai dinasti baru yang akan menguasai Mesir menjadi lebih stabil dan kekuatan Fir'aun kembali menjadi kekuatan mutlak karena posisi mereka yang dianggap sebagai penjelmaan para dewa. Intef meninggal pada tahun 2069 sebelum Masehi setelah berkuasa selama 49 tahun. Tahtanya akan diteruskan oleh anaknya Fir'aun Intef ketiga. Intef ketiga adalah anak dan penerus dari Fir'aun Intef kedua. Karena masa pemerintahan ayahnya yang lama, Intef ketiga naik tahta ketika telah memasuki usia senja. Karena itu ia hanya berkuasa selama 8 tahun saja. Ia mewarisi kerajaan yang cukup stabil dan cenderung damai. Tanah Mesir kini hanya terbagi menjadi 2 saja, dan tidak lagi terpecah belah menjadi puluhan provinsi yang independen. 2 entitas itu adalah dinasti 9 yang masih menguasai Mesir Hilir, memerintah dari kota Herakleopolis, dan dinasti ke-11 di Mesir Hilir yang dipimpin oleh Fir'aun Intef ketiga. Intef ketiga memiliki adik perempuan bernama Iyah yang akan ia nikahi, mengikuti tradisi pernikahan sedarah antara penguasa Mesir kuno. Dari pernikahan mereka, Ratu Iyah melahirkan seorang putra mahkota bernama Mentuhotep, yang akan melanjutkan posisi ayahnya sebagai Fir'aun. Intef ketiga meninggal dunia di tahun 2061 sebelum Masehi dan dikuburkan di nekropolis yang terletak di tepi sungai Nil, tepat di seberang kota Tebes. Mentuhotep kedua adalah anak dan penerus dari Fir'aun Intef ketiga. Mentuhotep kedua ini dikreditkan sebagai Fir'aun yang pada akhirnya menaklukkan dinasti 9 di Mesir Hilir. Ketika baru naik tahta sebagai Fir'aun di tahun 2061 sebelum Masehi, Mentuhotep kedua langsung mendeklarasikan perang kepada Fir'aun dinasti 9. Memanfaatkan pemberontakan yang terjadi di Provinsi Tawer, Mentuhotep membawa tentaranya untuk memadamkan pemberontakan itu. Menggunakan momentum itu, Mentuhotep menginvasi wilayah kekuasaan Fir'aun dinasti 9 di Herakleopolis. Peperangan ini berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Pada akhirnya di tahun ke-14 masa pemerintahan Mentuhotep, Fir'aun Mentuhotep kedua berhasil menaklukkan kota Herakleopolis, mengakhiri garis Fir'aun dinasti ke-9, sekaligus menaklukkan Mesir Hilir. Dan dengan ditaklukannya Mesir Hilir, tanah Mesir pun pada akhirnya bersatu kembali menjadi satu kerajaan utuh di bawah pemerintahan Fir'aun tunggal, setelah lebih dari 100 tahun terpecah belah. Para sejarawan juga menggunakan waktu ini sebagai akhir dari periode kekacauan yang disebut periode menengah pertama, dan bermulainya periode baru, yaitu periode kerajaan pertengahan. Setelah menyatukan kembali tanah Mesir, Fir'aun Mentuhotep kedua melakukan reformasi atas pemerintahannya. Ia tidak memindahkan ibu kota kerajaan ke kota Memphis yang telah menjadi ibu kota dari dinasti-dinasti sebelumnya. Tapi ia tetap menggunakan kota Tebes di Mesir Hulu sebagai ibu kota dinasti 11. Mentuhotep membuat pemerintahan kerajaan lebih tersentralisasi demi mencegah adanya gubernur yang haus akan kekuasaan, mengurangi otoritas sang Fir'aun. Mentuhotep tahu akan kekuatan nomark yang jika dibiarkan akan kembali tumbuh besar. Karena itu Mentuhotep membuat 2 posisi baru, yaitu gubernur Mesir Hilir dan gubernur Mesir Hulu. Posisi ini akan diberikan kepada orang yang paling setia kepada Fir'aun untuk menjadi pengawas atas nomark atau gubernur dari kedua wilayah Mesir itu, memastikan kekuatan mereka tidak akan menyaingi sang Fir'aun. Mentuhotep juga memulai kampanye propaganda yang menggambarkannya sebagai dewa karena pencapaiannya dalam menyatukan kembali tanah Mesir. Praktek penyembahan Fir'aun memang sudah lumrah di Mesir pada saat itu, tapi Mentuhotep ingin meningkatkan kekuatan Fir'aun dengan membuat praktek untuk menyembah sang Fir'aun menjadi lebih terorganisir. Ia membangun kuil di berbagai provinsi yang didedikasikan untuk menyembah dirinya serta keturunannya, memastikan kesetiaan rakyat awam.
Selama masa pemerintahannya, kerajaan Mesir kuno memasuki periode kemakmuran yang tidak terjadi selama lebih dari 100 tahun. Proyek pembangunan dilakukan, seni dan budaya kembali berkembang, dan kedamaian serta ketentraman kembali memasuki tanah Mesir. Firaun Mentuhotep II meninggal di tahun 2010 sebelum Masehi setelah 51 tahun berkuasa. Tahtanya akan dilanjutkan oleh anaknya Mentuhotep III. Ketika Mentuhotep III naik tahta, ia telah memasuki usia senjanya karena masa pemerintahan ayahnya yang sangat lama. Tapi Mentuhotep III tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan ayahnya, meningkatkan kekuatan pemerintahan pusat dan mengurangi otoritas dari gubernur lokal, serta melanjutkan praktek pembangunan kuil untuk penyembahan Firaun. Mentuhotep juga memulai ekspedisi dagang ke daerah Pun dan Nubia demi memperoleh sumber daya dalam upayanya untuk membangun tatanan kerajaannya. Mentuhotep III meninggal di tahun 1998 sebelum Masehi setelah 12 tahun memerintah sebagai Firaun. Tahtanya akan diteruskan oleh anaknya Mentuhotep keempat. Mentuhotep keempat adalah anak dari Firaun Mentuhotep ketiga, sekaligus merupakan Firaun terakhir dari dinasti ke-11 Mesir kuno. Ia berkuasa hanya 7 tahun, dan sangat sedikit catatan sejarah akan masa pemerintahannya. Firaun Mentuhotep keempat tercatat pernah mengirim ekspedisi militer ke semenanjung Sinai untuk memperoleh batu zamrud serta perunggu, yang setelah itu akan ditransport menggunakan jalur Laut Merah. Mentuhotep juga sempat mengirim wazirnya yang bernama Amenemhat untuk melakukan ekspedisi pertambangan untuk mencari sumber daya berupa batu demi membangun monumen kerajaan. Mentuhotep dikatakan tidak memiliki ahli waris yang akan menjadi penerusnya kelak. Maka dari itu, ketika ia meninggal di tahun 1991 sebelum Masehi, dinasti ke-11 pun berakhir. Tahtanya sebagai Firaun akan jatuh ke tangan wazirnya tadi, Amenemhat, menjadi Firaun pertama dari dinasti ke-12 Mesir kuno, dinasti yang akan saya bahas di video selanjutnya. Dinasti ke-11 Mesir kuno berkuasa dari tahun 2150 sampai 1991 sebelum Masehi. Periode pemerintahan yang berlangsung selama 159 tahun, dengan 8 Firaun yang berkuasa di tahta kerajaan Mesir kuno. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang dinasti ke-11 Mesir kuno ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.